Dan sudah terkait dengan laporan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Binsar Gultom dalam persidangan kasusnya, telah tersambung langsung bersama kami Hakim Binsar Gultom dari kediamannya di Depok, Jawa Barat. Selamat petang Pak Dr. Binsar Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih Pak, bahwa saya ingin menyatakan bahwa saya mengundang Bapak pada kesempatan kali ini bukan untuk melakukan persidangan di media atau trial by the press, tapi saya ingin menanyakan soal tanggapan Bapak. Karena dalam dialog kali ini saya juga tidak akan menanyakan soal materi persidangan, pokok persidangan yang akan dan tengah berlangsung saat ini. Saya tanya Pak, saya bacakan bahwa Bapak telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso di Komisi Yudisial. Bapak antara lain berbicara kasar, menghina penasihat hukum, mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara, menyatakan pendapat secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan, sehingga dapat merugikan klien mereka, Jessica Kumala Wongso. Komentar Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang dipertanyakan oleh Bapak tadi itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini akan saya jelaskan ya kebenarannya, jadi tidak hanya dari satu pihak, begitu ya. Silakan Pak. Jadi pertama saya mau mengatakan ya, hentikan ya polemik tentang masalah ini. Jangan sampai menggeser ya satu persoalan lain, karena kita sekarang lagi sedang fokus untuk menyelesaikan perkara ini tuntas secara adil ya, tanpa memihak kepada siapapun. Perlu dicatat, kalau penasehat hukum itu kan khusus memang membela, mendampingi daripada si terdakwa. Jaksa adalah menuntut. Ya, bagaimana supaya terbukti bersalah si terdakwa. Sedangkan hakim itu adalah netral, tanpa memihak kepada siapapun. Ya. Jadi, pertama yang perlu kami sampaikan, sebenarnya mulai dari awal pertama persidangan sudah mulai nampak gelagat daripada penasihat hukum meminta supaya pakaian daripada si terdakwa mengenai rompi jangan dipakai, karena mengganggu katanya kepada proses persidangan. Tidak lazim biasanya itu kami kabulkan, ternyata kami majelis mengabulkannya, karena yang penting perkara berjalan lancar. Kedua, ketika terjadi pembuktian daripada jaksa, ini dibantah habis-habisan, seperti itu bukti kopi sianida, botol ya yang di gelas ya, sampai akhirnya ketua majelis mengetuk palu agar menghentikan itu. Terus berkesinambungan lagi ya, ketika ada satu rekonstruksi ya kami buat di persidangan, karena secara spontan memang kami ingin untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya perjalanan perkara itu, karena waktu itu CCTV belum jalan. Jadi ketika saya di situ mengatakan hati-hati, jangan bohong saudara terdakwa, di mana sesungguhnya letak duduknya, kan begitu. Nah, sempat dia mau duduk yang tidak sesuai menurut keyakinan kami. Ini ada saksi di sini, di mana sesungguhnya, jangan bohong. Nah, ternyata di situ dia menurut yang kami baca di berbagai media, katanya dia nangis. Loh, kami baru tahu kalau dia nangis. Selama ini nggak pernah dia nangis, selalu menunjukkan raut wajah yang begitu saya potong sebentar, bagus, mohon maaf, bahkan Pak ketawa Hakim. kan begitu. Iya, saya potong, mohon maaf Pak Hakim. Pada waktu itu yang kami terima informasinya adalah Jessica menangis karena
pernyataan Pak Hakim Binsar Gultom yang menyatakan bahwa saya pernah menghukum bahkan tanpa saksi sekalipun. Dan di situ kemudian Jessica merasa tersudut dan tim kuasa hukum Jessica merasa bahwa Hakim Binsar Gultom telah menyudutkan pihak mereka. Pas jawaban ini. Saya akan menjawab itu. Silakan, secara gamblang. Ketika itu karena penasihat hukum Otto Hasibuan menyimpulkan satu pernyataan setelah ditanya beberapa saksi dari petugas Olivier, apakah saudara lihat Jessica menaruh sianida di kopi Mirna? Satu-satu ditanya. Karena semua tidak ada yang melihat, kan begitu. Lalu akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Lah kalau begitu dicatat itu panitera pengganti bahwa ini tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui bahwa sianida dimasukkan di gelas ya. Nah dari situ saya juga memang terpancing reaksi terjadi. Kami juga pernah menyidangkan perkara Anwar yang kabur dari LP Salemba itu di bawah 12 tahun. Ya kan begitu. Jadi tidak ada satupun saksi yang melihatnya tapi ada korban. Jadi akhirnya kami menghukum seumur hidup. Nah, jadi itu adalah reaksi daripada perkataan dia. Itu hanya sekedar perbandingan, tetapi kami tidak pernah menyimpulkan. Kalau dia yang menyimpulkan, itu urusan dia, kan begitu. Nah, berlanjut demi berlanjut. Setelah sudah mulai kesaksian ahli, ya, hingga ke CCTV, mulailah muncul berbagai kontroversi yang luar biasa. Debat pun terjadi seperti debat kusir. Ya, kadang-kadang kami juga dipotong cara berbicara.